semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosita Nilasari, NPM 2122011098. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum Complicated Grief Assessment, di mana tujuan dari pengisian kuesioner ini adalah untuk mengetahui apakah ada penyimpangan dari pengalaman berduka yang normal, baik dari segi waktu, intensitas, atau keduanya. Di sini saya telah membaca catatan medis pasien, saya sudah mencuci tangan dan siap menuju pasien. Selamat pagi, Selamat pagi Ibu, apakah benar ini dengan Ibu Devi? Benar, Ibu Devi, perkenalkan saya Rosita, perawat yang bertugas dari jam 8 sampai jam 2 siang nanti. Tujuan saya untuk mendatangkan Ibu ke sini adalah untuk melakukan pengkajian, yaitu Complicated Grief Assessment, di mana tujuan dari Complicated Grief Assessment ini adalah untuk mengetahui apakah ada penyimpangan dari proses berduka yang normal dari segi waktu atau intensitas atau keduanya. Seperti yang kita ketahui, Ibu sebulan ini Ibu kan ditinggal selama-lamanya oleh nenek Ibu ya Ibu ya. Karena saya baca di catatan medis, Ibu sedang mengalami proses berduka. Di sini waktu yang saya butuhkan sekitar 5-10 menit. Apakah Ibu bersedia? Sebelum saya melakukan pengkajian, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada. Baik, kita mulai ya Ibu. Baik Ibu, di sini saya ingin menanyakan beberapa soal. Soalnya itu ada 4 kriteria dan Ibu bisa menjawab sesuai instruksi saya. Kita mulai ya Ibu. Kriteria pertama adalah kriteria A. Dalam sebulan terakhir, seberapa sering Ibu merasakan merindukan atau mendambakan seorang nenek? Hampir tidak pernah, itu kurang dari sekali dalam sebulan. Jarang, itu 2-6 kali sebulan. Terkadang itu lebih dari 7 kali sebulan, namun tidak sering. Setiap hari atau beberapa kali sehari? Terkadang. Ibu jadi memikirkan atau merindukan nenek terkadang ya? Soal yang kedua, dalam sebulan terakhir, apakah kerinduan itu membebani Ibu atau mengganggu rutinitas Ibu? Tidak sampai mengganggu. Baik, kita lanjut ke kriteria B atau ke kriteria kedua. Dalam sebulan terakhir, sejauh mana Ibu dapat menerima kematian? Yang pertama, tidak ada kesulitan menerima kematian. Yang kedua, sedikit kesulitan menerima kematian. Yang ketiga, beberapa rasa sulit menerima kematian. Yang keempat, kesulitan menerima kematian. Dan yang kelima, sangat sulit menerima kematian. Beberapa sangat sulit, beberapa sangat sulit. Oke. Pertanyaan kedua, dalam sebulan terakhir, sejauh mana Anda mengalami kesulitan untuk mempercayai orang? Tidak ada kesulitan, sedikit kesulitan, beberapa rasa sulit, kesulitan mempercayai, atau sangat kesulitan? Sedikit kesulitan. Yang selanjutnya, dalam sebulan terakhir, sejauh mana Anda merasa pahit atas kematian? Tidak ada rasa pahit, sedikit rasa pahit, hanya seberapa, rasa pahit yang nyata atau rasa pahit yang sangat ekstrim? Hanya beberapa. Selanjutnya, terkadang orang yang kehilangan orang lain yang dicintai merasa tidak nyaman untuk melanjutkan hidup mereka. Dalam sebulan terakhir, sejauh mana Anda merasa perubahan seperti misalnya mencari teman baru, mengajar minat baru akan sulit bagi Anda? Tidak sulit, sedikit sulit, agak sulit, sangat sulit, atau sangat sulit ekstrim? Sedikit sulit. Selanjutnya, dalam sebulan terakhir, sejauh mana Anda merasa hampa atau kesulitan untuk berhubungan dengan orang lain? Tidak ada rasa hampa, sedikit rasa hampa, ada rasa hampa yang jelas, atau rasa hampa yang ekstrim? Ada rasa hampa. Selanjutnya, dalam sebulan terakhir, sejauh mana Anda merasa kosong dan tidak berarti tanpa adanya nenek? Yang pertama, tidak ada rasa kosong, sedikit rasa kosong, beberapa rasa kosong yang jelas, dan rasa kosong yang ekstrim? Beberapa rasa kosong. Selanjutnya, dalam sebulan terakhir, sejauh mana Anda merasa masa depan tidak memiliki makna atau tujuan? Tidak ada perasaan, sedikit perasaan, beberapa perasaan, perasaan yang jelas, atau perasaan yang ekstrim? Sedikit perasaan. Jadi sedikit perasaan bahwa masa depan tidak memiliki tujuan ya Bu. Selanjutnya, dalam sebulan terakhir, sejauh mana Ibu merasa gelisah atau mudah terkejut? Tidak ada perasaan, sedikit perasaan, beberapa perasaan, rasa gelisah yang jelas, atau rasa gelisah yang ekstrim? Beberapa. Oke, baik, kita akan ke kriteria ketiga, yaitu kriteria C. Apakah kesedihan yang dirasakan berpengaruh pada kehidupan sosial, pekerjaan, atau bidang lain, misalnya membuat Anda sulit melakukan aktivitas normal seharian? Tidak. Baik,
Baik, kita ke kriteria terakhir atau kriteria D. Apakah salah satu dari gejala di atas termasuk kerinduan dan setidaknya satu gejala kriteria yang B tadi berlangsung setidaknya selama 6 bulan? Baru 3 bulan ya. Baik, jadi tidak ya Bu? Baik. Hasilnya nanti akan saya akumulasikan. Ibu bisa tunggu sebentar ya. Baik Ibu, setelah saya akumulasikan dari keempat kriteria, jawabannya adalah tidak terpenuhi. Tidak terpenuhi ini artinya adalah proses berbuka yang Ibu alami adalah normal, tidak memerlukan rujukan atau pengkajian lebih lanjut. Jadi ini hasilnya bagus ya Ibu ya, jadi Ibu tidak mengalami depresi atau semacamnya. Apakah ada yang ingin ditanyakan setelah ini? Tidak ada. Baik, jika tidak ada, saya selesaikan ya. Bagus sekali kerjasamanya sehingga waktu yang saya butuhkan tidak terlalu banyak. Terima kasih ya Ibu. Terima kasih sosial komisi.